Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Ablam, Makassar, Sulawesi Selatan. Judul yang kita angkat kali ini adalah gambaran analog zikir yang membersihkan kolbu manusia. Sambil sayup-sayup dengar ada orang main karaoke ya. Ya maklumlah ya. Di sini kebetulan lagi ada ini acara-acara persiapan kampanye pesta politik dan sebagainya ya. Jadi kami alami saja ya, walaupun agak ada lagu-lagu, kami dakwah jalan terus ya. Jadi mohon maaf ya kalau suaranya agak terganggu ya. Nabi sampaikan obat pembersih kolbu adalah zikrullah. Padahal jika manusianya belum dibersihkan, belum disucikan, nggak mungkin ada hubungan dengan yang maha suci. Betul ya? Di video saya sebelumnya ada proses dibersihkan, ada proses pencegahan. Mobil ya, habis dicuci, ditutup kain, ya tak? Atau apa ya, sarung mobil itu ya. Nah kalau mobilnya kotor, ditutup sarung mobil, kotornya hilang nggak? Kotornya nggak hilang, ayo hati-hati. Ya, barang bersih walaupun ditutup, barang kotor walaupun ditutup tetap kotor. Maka bedakan antara membersihkan dan menjaga dari kotoran baru selanjutnya. Sekarang pertanyaannya, zikir mana yang bisa membersihkan? Apakah zikir Allah, 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 subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua zikir intinya pada sebutan asma Allah. Karena dia yang punya di antara apa-apa atribut akan dirinya. Maha suci Allah, maha besar Allah, ya tak? Maha Rahman Rahim Allah. Semua simpul muaranya adalah asma Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Semuanya tentang Allah. Intinya itu. Pertanyaannya, zikir mana yang bisa membersihkan kolbu manusia? Airnya ini roh ya. Kolbunya itu ininya. Nah kalau manusia kotor, ada meninggalkan noda, betul ya? Nah gini misalkan ya. Ini walaupun kau tutup preventif, kotornya hilang nggak? Tidak. Dari tadi ngelamun saja. Pelan ya, barang kotor ditutup supaya nggak kena debu. Dibuka lagi kotor nggak? Kotor. Tetap kotor, namanya kotor. Bersihkan dulu, makanya hati-hati. Ya, Pak Medi hati-hati ya. Ini kalau bersih bagaimana? Ya harus dibersihkan, gini loh. Nah, gini cara membersihkannya. Tetapi ini kolbu. Tinggal mana kolbu sama akal?
tinggian kolbu. Maka akal bisa nggak membersihkan kolbu? Tidak mungkin, karena kolbu ada di dimensi lebih tinggi. Dimensi lebih rendah nggak mungkin bisa mempengaruhi, mengalahkan dimensi lebih tinggi, itu nggak? Makanya kesalahan meninggalkan noda, walaupun kesalahan jasmanimu menutupi kolbumu, betul nggak? Tapi untuk membersihkannya nggak bisa dengan akalmu. Nah, kenapa amalmu di dunia membuat hijab, membuat dosa, tetapi membersihkan dosanya nggak bisa dengan akalmu? Karena apa? Akalmu dari dimensi lebih rendah daripada kolbu. Betul? Maka inilah bedanya kampus elite taklim ma'rifat. Zikirnya bermetodologi. Nah, di bidang kedokteran, tahu nggak sinar laser ya? Prinsipnya Pak Dokter? Sinar laser bisa membunuh sel-sel kanker, betul nggak? Laser juga bisa membersihkan karat besi, betul nggak? Betul nggak? Nah, hampir serupa itu. Kotoran ini tadi membersihkannya adalah dari dalam, dari dimensi lebih tinggi. Nurnya itu akan membias keluar, sehingga apa? Ininya dibersihkan. Jadi bukan akalmu, pengetahuanmu, kemampuan begini. Bukan. Zikir, la ilallah. Enggak bisa. Kecuali zikir itu datang dari dimensi yang lebih tinggi. Paham sekarang? Karena yang kau bersihkan ini kolbu, bukan akal. Paham ya? Contohnya ya, membersihkan akal. Bisa nggak dengan nafsu, saya tanya? Nggak bisa. Tinggian mana? Tinggian akal. Paham? Nah itu ya. Tapi nafsu bisa nggak merusak akal? Bisa. Paham ya? Nah, akal bisa nggak merusak kolbu? Menutupi kolbu? Bisa. Akal karena dipengaruhi nafsu menutupi kolbu. Betul nggak? Tapi akal bisa nggak membersihkan kolbu? Nggak bisa. Maka itulah zikir bermetodologi yang kata Nabi, segala sesuatu ada obat pembersihnya dan obat pembersih kolbumu adalah zikrullah. Roh tetap roh ya, roh milik Tuhan, betul nggak? Tetapi kenapa orang baiat manusia tetap ditanamkan nur Allah, betul nggak? Karena ini roh mau kembali pulang. Nah, baiat itu adalah aktivasi ruhnya. Walaupun manusia ada ruhnya, tapi kalau nggak diaktifasi, sama seperti kartu perdana. Ada nomornya nggak itu? Nomor cantik nggak itu? Ada nomornya? Ada. Bisa dipakai kalau belum diaktifasi? Nggak bisa. Paham ya? Roh ini mau pulang. Nah, kalau nggak diaktifasi bisa pulang. Makanya mesti baiat. Ayatnya, tidak ada satupun jin dan manusia bisa melampaui batas langit dan bumi kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Nah, beserta kekuatan Tuhan harus ada faktor Tuhan nggak? Harus. Ya, manusia itu ditanamkan nur di kolbunya. Kamu nggak usah ngerti cara penanaman gimana, nggak, itu bukan urusanmu, bukan konsumsi akal. Yang penting kau baiat. Tapi di keterangannya di As-Surah 52, sebelum ini kau tidak mengerti kitab, tidak mengerti iman. Demikian ini keduanya kami jadikan nur. Maka nur dari mana? Dari sisi Tuhan. Betul? Yang memasukkan, yang memilih siapa? Allah dan Rasulnya. Disebut apa? Kami, bukan aku. Betul? Hanya yang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Betul? Roh kalau nggak diaktifasi nggak mungkin bisa keluar. Betul nggak? Karena akal nggak mungkin mengaktifasi roh. Paham? Kalau kau dari SMP
untuk masuk ke SMA, SMP ke SMA, harus daftar pakai ijazah SMP, betul nggak? Nah kalau mau masuk perguruan tinggi, bisa kau pakai ijazah SMP? Nggak bisa. Nah itulah kita mesti baiat di dunia. Kau dulu jadi baiat waktu di alam kandungan untuk masuk ke dunia. Lah dari dunia untuk kembali ke akhirat. Apa kau pakai ijazah di kandungan tadi? Nggak bisa lah. Ijazah SMP nggak bisa dipakai untuk daftar SMA, apalagi perguruan negeri, ya, betul ya? Perguruan tinggi, betul ya? Nah, ruh ini harus bebas. Karena apa? Jasmanimu dan alam duniamu adalah penjara bagimu. Itulah nerakamu sebetulnya. Nah inilah ya, saya agak peka, saya agak terganggu sebetulnya, nggak apa-apa ya. Dan rohmu ini harus dibebaskan. Yang membebaskan siapa? Saya tanya, apakah dari dimensi yang lebih tinggi daripada ini di dalam sini, atau lebih rendah? Saya tanya. Ayo, yang membebaskan roh yang terbenjar dunia, yang dari sini apa dari sini? Di atas. Paham kau? Kau nggak akan bisa bebas kalau nggak ada campur tangan Tuhan dan Rasulnya. Paham? Betul? Betul. Roh ini walaupun kodim, walaupun mutlak, tetapi akhirat pun ada 7 lapis langit. Kiasan itu enggak? Nah, rohmu yang di dunia masih ada begini-begini lapisannya. Betul enggak? Tapi tiap lapis itu sifatnya alam atau dimensi. Bukan kemudian ada 7 lapis tangga, bukan. Ini alam, hilang lagi, ada lagi, hilang lagi, ada lagi. Yang kau rasakan tetap satu dimensi aja. Betul enggak? Contohnya ya, kau saat mimpi, di alam mimpi rasa nyata enggak? Kemudian bangun dari tidur, bangun dari mimpi, nyata enggak? Apakah kau menjalani hidup nyata di dua alam? Tidak. Paham? Demikian juga ketika kau mati, kau ketemu kenyataan kata Nabi. Lantas ya, apakah kau ketemu kenyataan tiga lapis? Tidak. Betul enggak? Kenyataan itu sesuai dimensimu yang sekarang. Paham ya? Namanya akhirat ada 7 lapis langit, rasanya kenyataan. Apakah ada 7 lapis langit kau rasakan atau cuma 1 lapis langit? 1 lapis langit. Paham ya? Nah, rohmu yang di dunia untuk kembali kepada Tuhan ada 7 lapis langit, paham ya? Nah, kira-kira yang membebaskan rohmu dari penjara akal tadi harus dari atas atau dari bawah tadi? Dari atas. Harus dari atas. Nah ini ya. Berarti jin dan manusia nggak satu pun yang bisa menembus batas langit atau nggak bisa masuk akhirat kecuali beserta kekuatan Tuhan. Bukan dengan kemampuanmu loh ya. Nah sekarang saya tanya. Yang membersihkan kol bumi ini sebetulnya siapa nantinya? Saya tanya. Adalah campur tangan Tuhan. Kau sendiri dengan akalmu, dengan nafsumu, tambah kotor. Aku bersihkan, nah gini. Betul gak? Wah, kau itu lucu sekali. Betul gak? Membersihkan itu dengan campur tangan Tuhan. Makanya mesti baiat. Makanya mesti ada datang dari sambungan lebih tinggi. Betul gak? Paham gak ini? Paham. Nah, roh yang telah ada nurnya, nur itu pembimbing. Jarakmu dengan matahari sepanjang apa? Cahayanya. Kau kenal matahari lewat apa? Cahayanya. Kau kenal sifat matahari lewat sifat cahayanya. Hubunganmu dengan matahari lewat cahayanya. Sama nggak dengan ini? Roh dengan maharoh, hubungannya lewat apa? Cahayanya. Roh nyambung dengan maharoh lewat apa? Cahayanya. Betul nggak? Roh ini menuju maharoh lewat cahayanya. Sepanjang apa? Sepanjang cahayanya. Gimana kalau roh ini nggak ketemu cahaya nur Allah? Nggak ada hubungan. Paham? Inilah zikir yang membersihkan. Berarti zikir yang membersihkan harus datang dari sisi Tuhan. Bukan dari manusia. Bukan dari amalan. Nah, kau itu.
Ya. Tetapi kalau preventif ya, supaya nggak terkotori lagi, kau blokade, kau tutup kotoran jasmanimu. Betul nggak? Dilarang berbuat jelek. Jasmani apa rohani? Jasmani. Makan makanan yang tidak bernyawa. Jasmani apa rohani? Jasmani. Kemudian menjaga pikiranmu supaya baik dan positif. Jasmani apa rohani? Jasmani. Nah, itulah ya. Supaya kamu nggak mendapatkan tambahan kotoran. Tapi itu semua membersihkan nggak? Tidak. Itu cuma mencegah masuknya kotoran berlapis-lapis mempengaruhi kolbumu, betul nggak? Lah yang membersihkan harus datang dari sisi Tuhan. Nah itu dia. Nah yang kedua inilah yang dipelajari di sekolah kampus taklim makrifat. Makanya kira-kira ya kalau mau ibadah menyembah Allah duluan dibersihkan ya, disucikan atau langsung begini? Bersihkan, disucikan. Ya, paham ya? Seluruh nabi dan rasul membersihkan dirinya dulu, tentu dengan campur tangan Tuhan. Semua rasul baiat enggak? Bayat. Lah iyalah. Lah kalau manusia enggak baiat, itu enggak ada campur tangan Tuhan, itu sugesti. Paham sekarang ya? Coba ya. Roh ya secara sifat kan unlimited, undefinisi, undeskripsi, qadim. Kenapa di alam qadim pun ada 7 lapis langit, betul enggak? Wah itu dia. Itu berupa kesadaranmu sendiri. Kau tetap di alam sadarmu. X per X, dunia per dunia, dunia per akal, sama enggak dengan akhirat per roh? Sama enggak? Sama. Sama. Roh ke sini ya, di level A, pembandingnya apa? A. Naik ke B, pembandingnya apa? B. Naik ke Z, pembandingnya apa? Z. Nilainya berapa? 100%. Konkret? Nyata? Nyata. Di sini nggak ada fenomena. Cuman kita akan melewati jalan hening bening, saluran mutlak. Kita ya pengetahuanmu nol. Itu tanda kau telah hilang, fana. Kalau kau paham dari mana yang bikin paham? Tuhan yang bikin kau paham. Kalau kau ngomong dari mana yang bikin ngomong? Tuhan yang bikin kau ngomong. Kalau kau dapatkan pengetahuan, dari mana pengetahuan? Tuhan yang kasih kau pengetahuan. Kaunya nol. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Itu ya. Bukan dia Muhammad yang ngomong, tapi akulah mulutnya. Bukan dia Muhammad yang memandang, tapi akulah matanya. Jadi ya, membersihkan kolbu harus dari dalam, bukan dari luar. Dari luar cukup mencegah, betul nggak? Betul. Nah sekarang saya tanya, kalau kau mencegah pencuri, kau tutup pintumu, karena apa? Biar yang dari luar gak masuk, betul nggak? Betul. Tapi kalau kau mau nangkap pencuri yang sudah di dalam, kau harus tangkap dari dalamnya, betul nggak? Betul. Nah harus kau bersihkan dari dalam. Ya, karena kotoranmu di dimensi lebih tinggi, nempel itu sehingga yang dari dimensi lebih tinggimu, yang rohmu terpenjara oleh hijabmu sendiri. Paham ya? Paham. Makanya agama intinya di sholat, betul nggak? Sholat itu tiangnya agama, betul nggak? Betul. Nah, sholat itu intinya di apa? Zikir. Zikir. Ya kan? Berarti sama dengan agama intinya zikir, ya enggak? Hidup intinya di agama. Agama intinya di sholat, ya enggak? Sholat intinya di zikir. Maka sama enggak? Agama intinya di zikir. Sama. Betul enggak? Betul. Sekarang zikir intinya di apa? Nyambung wasilah, betul enggak? Maka betul enggak saya simpulkan agama intinya di wasilahmu nyambung. Nah kalau kau masih kotor, belum dibersihkan, belum disucikan, tak ada takholli tahalli,
Mana ada tajalli. Paham kau monyet? Ya, paham ya? Jadi membersihkan kolbu tidak bisa dengan akal. Apalagi orang-orang yang bernafsu. Aku mau belajar pakai nafsu. Oh, goblok kamu tuh ya. Gak mungkin diterima di sini ya. Kau di sini harus siap terbakar egomu, harga dirimu, hilang keakuanmu. Kalau kau masih piara itu, nggak akan sampai kau, percuma kau, buang-buang waktu saja ya. Ya, paham ya? Beda ya. Jadi zikir itu membersihkan dari dalam. Yang dari luar itu mencegah datangnya kotoran baru, betul nggak? Betul. Kalau sudah kotor, ya, menghilangkannya dengan apa? Dengan zikir, kata Nabi. Pembersih kolbumu adalah zikir. Maka untuk membersihkan kolbu, bisa nggak dengan wudhu? Saya tanya. Tidak bisa. Bisa nggak dengan puasa? Tidak bisa. Bisa nggak dengan tirakat? Tidak bisa. Zikir yang membersihkan kau, ya rohmu, harus dari dimensi yang lebih tinggi. Nah, rohmu dibebaskan, naik dia. Sama seperti balon diisi dengan karbit atau hidrogen yang lebih ringan daripada oksigen. Balon itu naik nggak? Naik. Otomatis nggak? Otomatis. Betul nggak? Betul. Nggak usah kau pikir, asal kau bersihkan saja dirimu, sucikan, naik nggak? Naik. Kalau kau ketemu saluran jalan wasilah itu, kau berarti berbaktilah, mati-matian habis-habisan. Kepada siapa? Allah. Lewat mana? Allah yang wujud. Maka kau samakan visi misimu dengan visi misi gurumu. Paham? Sungguh aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi kalau ada praktik membersihkan dari luar, paling mentok, bukan ya, mencegah, paling mentok cuman berhenti sampai situ tok. Masuk, nggak bisa. Paham? Karena apa? Kau dibersihkan saat bayi apa sudah berumur? Bisa, mohon maaf, bukan dibersihkan. Kau dipreventif, diamankan, dibungkus, diamankan saat bayi apa sudah berumur? Kalau kau berumur, pasti ada dosa nggak? Nggak ada Tuhan. Betul? Kau diinkubasi ya, saat bayi baru boleh. Berlaku betul nggak? Nah berarti bagi orang-orang yang pelaku tasawuf, makanya kenapa nunggu akil balik? Betul nggak? Betul nggak? Karena lembaran papan rohanimu telah bisa dimuati nur Allah. Berlaku hukum. Nah makanya sangat keliru ya kalau ada orang yang remaja, orang tua-tua kemudian praktek semedi. Semedi ngilangin dosa enggak? Enggak. Ngilangin hijab? Enggak. Hanya menjaga dari dosamu yang akan datang, itu enggak? Ya enggak? Kalau dulu nyolong umur 10 tahun, semedi, hilang dosamu? Tidak. Makanya kau harus cari ilmu zikir, betul enggak? Nabi loh ini. Tapi zikir yang beserta faktor Tuhan. Hanya datang dari dimensi lebih tinggi, ini bisa dibersihkan. Ibarat ini mendapatkan nur, makanya pahala itu bertambahnya cahaya nurmu. Gimana mau bertambah cahaya sementara lilinnya belum pernah disumet, betul nggak? Ya, nyala lilin yang cahayanya bertambah itu bagi lilin yang nyala apa yang masih mati? Yang nyala, kemudian ditambah nyalanya biar terangnya lebih, itu pahala. Kalau nurnya bertambah, kotoranmu akan hilang. Gosok gini loh. Laser membunuh bibit kanker, betul nggak? Laser bisa menghilangkan kerak
karat besi, betul nggak? Betul. Tret, ya nggak loh? Ya gambar seperti itu. Siapa yang membersihkan? Sistem yang dari sononya. Bukan kau. Kau mau membersihkan kotoran di masjid lebih tinggi. Cukimai. Pantek pada celeng. Cailaso. Paham kau? Nah, bersyukur gak ketemu sekolah ini? Sangat bersyukur. Jelas? Bisa dipahami? Iya, karena praktek. Kenapa kau mesti berkekalan hadirkan wajah gurumu? Kau menghadap saluran gelombang mutlak itu. Walaupun kau nyambung, tapi belum sampai. Betul gak? Makanya kau mesti naik dimensi. Loh. Itulah bedanya berhubungan di alam fisika, beda dengan metafisika. Betul gak? Beda dengan ultra metafisika, apalagi maha metafisika. Dan kayaknya yang bisa menerangkan itu cuman Mister T. yang brilian, baik hati dan Tidak sombong. paham kau? Paham. Bodoh-bodoh itu ya. Makanya agama jangan kau hafalkan itu syariatnya. Sudah hafal, sudah ngerti, sudah tahu. Nah, tingkatkan ke praktek. Makanya kau ke sini. Mister, gimana cara praktek syahadat? Oh, ke sini kau. Gimana praktek sholat? Oh, ke sini kau. Nah, sholat wajib apa sunnah? Wajib. Wajibnya bagi siapa? Nah, kalau orang belum beriman, wajib sholat nggak? Tidak. Tapi yang sudah beriman wajib sholat nggak? Nah, kalau wajib bisa ditawar? Bisa ditunda? Berarti sholat tuh harusnya di 5 waktu apa berkekalan? Berkekalan. Kau itu. Kan? Dulu saja kau latihan sholat. Nah kalau sudah tahu caranya sholat, ya sholatnya jangan berhenti. Intinya sholat apa? Apakah ini? Kau ini tapi gak nyambung, neraka gak itu? Neraka. Sudah begini gak nyambung, neraka gak? Sudah baca enak gak nyambung, neraka gak? Sudah wudhu gak nyambung, neraka gak? Sudah menghadap kiblat gak nyambung, neraka gak? Sudah bacaanmu bagus, gak nyambung, neraka gak? Neraka. Berarti intinya sholat apa? Nyambung. Lah kalau nyambung, ada buka tutup keluar masuknya enggak? Ya enggak. Maka jangan kau kira kami ini enggak sholat. Betul enggak? Kau itu melihat dengan mata kepala zahir. Ibadah dunia, rumus dunia, ada ruang waktunya enggak? Enggak ada. Di dunia loh. Wah, kau itu. Ada ruang waktunya enggak? Ada. Maka terpengaruh nggak dengan ruang waktu? Tidak. Terpengaruh. Ngelamun semua, ngantuk semua. Oh, bodoh kali kau itu ya. Ibadah di dunia itu terbatas ruang dan waktu. Maka berlaku nggak 5 waktu bagi ahli syariat? Berlaku. Tapi bagi ahli hakikat yang ibadah dengan rohnya, ada nggak ruang dan waktu? Tidak ada. Ada nggak subuh asar maghrib? Tidak ada. Maka kau harus berkekalan. Betul nggak? Sholatmu nggak lagi diawali takbir dan salam, takbir dan salam, takbir dan salam. Itu seperti kau keluar masuk, seperti kau bersenggama. Betul nggak? Kau tuh masa sholat kau sama dan bersenggama, betul nggak? Ya bukan? Ya bukan? Ya jangan gitulah. Makanya kalau kau tak paham, jangan menilai ahli hakikat. Ingat ya, hakikat roh apa akal? Roh. Akhirat apa dunia? Akhirat. Akhirat ada ruang dan waktu enggak? Enggak ada. Qadim apa baru? Qadim. Makanya sholat itu adalah berkekalan akan Allah. Nyambung. Apa yang nyambung? Gelombang dan frekuensimu. Lah gimana kalau menyambung kan kalau nggak tahu alamat channelnya? Paham nggak? Kalau kau ketemu alamat channel di dunia, sama nggak dan ketemu alamat channel yang di akhirat? Sama.
Kalau kau punya teman ya, temanmu ada di Surabaya, kalau kau punya alamat nomornya, kau tuju, menghubungi dia ke sana dan lewat sini, bisa nggak kau beli dengan langsung lewat handphonemu dengan memakai teknologi? Langsung? Sama. Kalau ada teknologi yang lebih mudah, kenapa kau cari yang sulit? Paham kau? Kau ke sana belum tentu sampai. Kau lewat sini lebih pasti nyampe, betul nggak? Kalau saya tekan nomornya, siapa yang angkat? Orang itu, betul nggak? Tapi kalau kau naik Gojek ke sana, bisa ketemu? Belum tentu bisa. Jadi orang yang udah ke Malaysia, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Dan kalau kau senat ke sana dengan jasmanimu, dengan manusiawimu, bisa jadi kesasar, betul nggak? Kalau kau di dunia, Tuhan di akhirat ya, yang di Malik Yaumiddin, betul nggak? Yang lain kami sisain enggak, betul nggak? Kau dapatkan channel di dunia, hubungi saja channelnya. Halo Tuhan, nyambung nggak? Nyambung. Walaupun melewati 7 kota, Nyambung. 7 lapis langit. Nyambung. Udah ya? Betul ya? Kalau kau nggak tahu channelnya, Tuhan itu jauhnya tak terhingga, betul nggak? Tapi kalau kau tahu channelnya, kau tahu caranya, Tuhan itu lebih dekat timbang urat lehermu. Sekarang saya tanya, ada cara yang gampang, kau mau pilih cara yang sulit? Kalau ada toilet di sini, ya, kau mau buang air besar, toilet ini untuk umum kau bisa pakai. Perlu kau cari toilet ke pom bensin sana? Goblokmu, betul nggak? Ya, kalau ada yang cara gampang, kenapa kau cari Tuhannya di akhirat? Betul nggak? Cari saja Tuhan di dunia dulu. Akhirat nggak usah kau tahu, nggak usah kau pikir. Asal ketemu syarat jalan dan caranya, sampai nggak? Sampai. Cocok kan dengan kalimat Nabi? Tidak akan ketemu Tuhan di akhirat sebelum ketemu Tuhan di dunia. Ganti topi. Ini dari ayah awak ini ya ta? Ini dari ayah awak ini. Tepuk tangan. Jangan kau macam-macam sama Mr. TM ya. Ini ilmiah tinggi ya. Kau masih kanak-kanak berjenggot awak. Tokok lah kepala kau itu. Sumpah sama kau ini. Minum lagi. Jadi paham ya? Paham. Tapi di sini nggak ada teori. Saya nggak pernah membahas horizontal. Saya hanya menerangkan cara vertikal. Makanya saya nggak peduli ada orang dunia gini-gini. Politik saya peduli nggak? Tidak. Keduniaan saya peduli nggak? Tidak. Nggak ada. Saya hanya menerangkan metodologi agama agar orang bisa praktek dengan ilmiah amalia. Ilmiah dulu baru amalia. Kalau logis masuk akal nalar mudah dimengerti gampang, kau paham, baru bisa kau praktekkan. Pak Medi gantian. Ganti aku ke sini. Pak Medi. Ayo sini Pak Medi, sini Pak Medi. Kau tuh ya. Ini termasuk orangnya MUI yang saya tangkap ya. Kalau dulu saya tangkap MUI di Gresik, sekarang ini MUI saya tangkap ya. Salaman kau. Wah, kau itu orang MUI ya. Ini orang MUI nih. MUI Makassar ya, Pak Medi ya. Sulsel ya. Di sini polisi pun kawan ya sama kita ya. TNI pun kawan ya. Di sini nggak ada lawan karena nggak ada permusuhan. Tapi orang memusuhi kita boleh nggak? Boleh. Membenci kita? Boleh. Kita terbuka untuk semua orang, betul nggak? Orang Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu boleh nggak ikut belajar di sini? Boleh. Kita disebut kafir boleh nggak? Boleh. Yang penting kita nggak seperti itu, betul nggak? Bodoh amat ya. Jadi guys ya, kalau Anda masih galau dengan agamamu, ya, kalau kau Islam, keluarlah dari agama Islammu, betul nggak? Masuklah Islam yang ini. Kalau kau Nasrani, tapi belum nggak kenal sama Roh Kudus, belajar Nasrani, masuklah ke sini. Kalau kau Konghucu, nggak tahu cara praktek menyambung dengan Tuhan, kau masuklah Konghucu di sini. Kalau kau Hindu Buddha, nggak kenal Atman, nggak kenal Buddha, kau harus belajar Buddha dan Hindu di sini.
Kau Kapitayan atau Sunda Wiwitan nggak kenal Gusti Allah yang wujud di dunia. Kau harus belajar di sini. Semua alamat Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, Islam, Sunda Wiwitan, Kejawen, alamatnya di mana? Kampus Elite Taklim Makrifat. Tepuk tangan. Nahdlatul Ulama. Woi, ada Nahdlatul Ulama sini. Ya, saya sama ini kawan nggak? Kawan. Oh, betul nggak kawan? Kau itu ya kawan ini. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.